Pemirsa, polisi menggerebek kantor pinjaman online ilegal di Jakarta Barat. Puluhan orang ditangkap. Tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek kantor pinjaman online ilegal yang berada di ruko kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu sore. Puluhan pekerja perusahaan pinjol yang berada di dalam kantor langsung diminta menghentikan aktivitasnya saat polisi memeriksa dan menggeledah kantor. Sebelumnya, polisi lebih dulu memeriksa legalitas perusahaan ini di OJK dan hasilnya tidak terdaftar. Sekitar 56 orang yang sebagian besar merupakan karyawan perusahaan pinjol ilegal dibawa polisi dan menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat untuk membongkar pemilik sindikat. Sementara 52 perangkat komputer dan 56 seluler disita. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hari ini polisi kembali menggerebek kantor pinjaman online ilegal di sebuah perumahan elit Kota Tangerang, Banten. Puluhan karyawan ditangkap polisi. PT Indo Tekno Nusantara yang digerebek polisi bergerak dalam bidang jasa kolektor atau penagih hutang pinjol. Kantor pinjaman online ini terletak di Green Lake City, Ruko Crown, Kota Tangerang. Pada prakteknya, pelaku kolektor jasa pinjol menagih hutang dengan cara-cara yang melanggar hukum. Polisi mengamankan puluhan karyawan yang merupakan tim analis, tim telemarketing, hingga debt collector. Ada dua cara penagihan yang dilakukan perusahaan ini, yaitu pertama penagihan langsung dengan ancaman. Penagihan kedua melalui telepon atau media sosial, salah satunya dengan menyebarkan data pribadi debitur. Polisi bertindak setelah Presiden Joko Widodo menyinggung pinjaman online yang meresahkan masyarakat. Pemirsa, mantan Direktur Utama PD Saranajaya Youri Cornelis Pinontoan hari ini menjalani sidang perdana kasus korupsi Tanah Munjul. Youri didakwa merugikan negara 152,5 miliar rupiah. Dalam sidang perdana ini, Youri didakwa korupsi bersama-sama dengan Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Ardian, Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene, dan Direktur PT Alidar Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar. Youri didakwa memperkaya diri sendiri maupun orang lain dalam kasus jual beli tanah untuk proyek rumah DP 0 rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Akibatnya negara rugi 152,5 miliar rupiah karena pengadaan tanah melanggar peraturan. Tapi yang pasti bahwa semua saksi yang sebelumnya sudah diperiksa di penyidikan, itu nanti kami akan pilah. Saksi yang memang kami bisa tegaskan itu adalah yang bisa mendukung pembuktian dakwaan yang kami susun. Termasuk Gubernur Anies yang akan Pemirsa, Jawa Barat menguasai cabur menembak PON 20 Papua. Tim Tanah Pasundan meraih 11 emas diikuti kontingen Papua dengan 10 emas. Pertandingan cabang olahraga menembak PON 20 Papua yang digelar indoor dan outdoor telah usai. Jawa Barat mendominasi perayaan medali di cabang menembak dengan 11 emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Sementara di urutan kedua, tim tuan rumah Papua meraih 10 emas, 9 perak, dan 5 perunggu, diikuti DKI Jakarta di tempat ketiga. Cabang olahraga menembak menjadi pendulang medali emas terbanyak bagi tuan rumah. Atlet Fanny Febriana Wulandari menjadi penyumbang terbanyak dengan raihan 4 emas. Perolehan 10 medali emas dari cabang olahraga selain menembak, cabur sepatu roda juga menjadi yang terbanyak menyumbang emas untuk Papua dengan 8 emas. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan.